Nah, ini untuk semua teman-temanku, terutama yang telat-telat bayar. Ternyata teman-teman makin ke sini ya, cerita-cerita lalu masih dipakai oleh debt collector. Walaupun aturan demi aturan itu sudah diterbitkan oleh OJK, cuman sangat kita sayangkan banget OJK itu hanya bisa membentuk aturan, tapi OJK tidak tahu bagaimana cara mengawasi supaya aturan ini benar-benar terrealisasi di lapangan dan benar-benar dipraktekkan dan dipatuhi ya. Yang terjadi adalah aturan tinggal di aturan, debt collector sesuka hati, pinjol juga bebas melakukan tindakan apapun ya OJK hanya bungkam gitu loh. Karena kita nggak tahu juga ya apa yang ada dalam pemikiran OJK hari ini. Padahal masalah pinjol ini bukan masalah yang main-main lagi gitu loh. Bahkan pinjol adalah solusi yang paling tepat untuk memiskinkan rakyat Indonesia. Siapapun yang sudah meminjam pinjol berakhir dengan kemiskinan. Sekarang saya tanya dulu, siapa yang minjam pinjol ya tapi tetap kaya sampai detik ini, ada atau tidak gitu loh. Karena hampir yang saya temukan 90% orang yang meminjam di pinjol itu menyatakan tidak mampu bayar dan tidak sanggup bayar. Kalaupun ada 10% orang yang menyanggupi hal ini, ya itu pun dengan keterpaksaan. Entah itu jual aset, entah itu dia memaksakan dengan cara lain, yang jelas berakhirnya dengan tragis. Ya. Dan habis itu pinjol juga mempersingkat usia. Orang yang meminjam pinjol cenderung stres berkepanjangan, paniknya berkepanjangan, tidur nggak bisa, makan pun juga susah, yang pada akhirnya penyakit akan terbuka untuk datang ke tubuh orang itu. Makanya mempersingkat usia. Nah, apa langkah yang dilakukan oleh OJK? Nggak ada sama sekali. Saya cukup miris teman-teman semuanya, sampai detik ini ancaman-ancaman sampah dari debt collector itu masih berkeliaran. Bahkan yang terbaru saya perhatikan ya, dari salah satu pinjol legal ya, yang mana WA-nya itu ya, itu namanya ada kami karena checklist birunya ya, karena ada terverifikasinya. Sangat disayangkan gitu loh, dia menyampaikan akan menghubungi ke kontak keluarga, bahkan semuanya ini sangat disayangkan banget gitu loh. Padahal kita sudah ada yang namanya POJK nomor 22 tahun 2023. Dilarang melakukan penagihan dengan ancaman, dan habis itu dilarang juga melakukan penagihan dengan menyebarluaskan informasi si debetur. Tapi mengingat dengan kata-kata yang mereka gunakan ini, seakan POJK ini tidak berlaku. Dan habis itu lagi, juga saya perhatikan banyak dari pinjol-pinjol ini yang mendatangi nasabahnya ke kantor gitu. Padahal di poin utama dilarang melakukan pengancaman atau menyebarluaskan informasi si debitur berhutang yang sifatnya mempermalukan. Dengan adanya debt collector datang ke kantor tanpa ada konfirmasi dari pihak si debiturnya, ini lebih kepada mempermalukan. Ya, dan habis itu juga di dalam POJK itu juga diterangkan dilarang melakukan penagihan secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Ini tetap aja hal itu terjadi gitu loh. Tetap aja hal itu terjadi. Dan habis itu lagi juga dilarang melakukan penagihan di luar alamat domisili konsumen. Ya. Tapi dia datang ke kantor. Ya, dengan dia datang ke kantor, apakah kantor itu alamat domisili? Kan enggak gitu loh. Boleh-boleh aja dia bertemu di luar dari alamat domisili, asalkan ada kesepakatan. Ini enggak, belusukan aja dia datang langsung. Saya dapat laporan beberapa pinjol legal yang selalu mendatangkan debt collectornya ke kantor ya, kayak tunaiku gitu loh. Itu kan sering banget itu loh. Dan herannya saya, ini pinjol-pinjol tidak tersentuh sama sekali oleh OJK. Ya, kredit pintar ini tidak tersentuh sama OJK. Tunaiku, ya, berulang kali laporan, saya yakin banget itu di ruang pelaporan OJK itu pasti banyak banget. Ini nggak tersentuh sama sekali. Atau jangan-jangan OJK hanya membutuhkan dendanya aja. OJK jatuhkan sanksi, minta duitnya gitu loh. Begitu duit sudah mereka transfer, udah selesai gitu loh. Apakah cuma sebatas denda ini aja sanksinya? Ya ini saya kan nggak tersentuh banget. Kredit pintar berapa banyaknya laporan. Habis itu tunaiku, berapa banyak laporan. Ini yang paling singkat-singkat itu kayak Watas, kayak Bantu Saku, kayak Samir, pinjam duit. Itu kan peminjam itu keberatan karena adanya penipuan tenor. Kenapa ada penipuan tenor? Karena tidak dijelaskan secara transparan di dalam ketika dalam proses peminjaman. Ini tidak dijelaskan ya berapa hari tenornya. Yang disampaikan hanyalah
tenornya sampai 100 hari. Ya, sampai 100 hari atau 150 hari. Kayak UATAS, saya mencoba langsung UATAS itu. Di dalam itu ada 100 hari sampai 150 hari. Oke. Dan kita setuju dong, yang kita bayangkan itu adalah kalau dia 100 hari dibagi itu pinjaman ini kita bayarnya rata semuanya, flat kayak gitu loh. Tapi begitu dana cair, 14 hari kita harus bayar. Dan parahnya lagi, kita harus bayar 80% lebih di ansuran pertama. Ya, bahkan pokok ditambah dengan keuntungan sih. Ini kan gila namanya gitu loh. Padahal sudah dijelaskan dulu juga sudah disampaikan, ada salah satu peneliti yang menyampaikan bahwa ini ada terjadi skema tatpole, skema kecebong ini sangat merugikan, ya. Tapi OJK membiarkan aja gitu loh, seakan-akan OJK ya sah-sah aja kalau memang transparan. Mereka udah nggak transparan, ya. Saya yakin OJK sudah tahu dengan hal ini, cuman OJK pura-pura tidak tahu aja. Nah, untuk teman-teman semuanya juga, saya berharap juga ya, Anda yang masih mendapatkan tekanan sampai detik ini, Anda yang masih mendapatkan tekanan, saya berharap jangan terlalu baper dengan tekanan itu. Kalau sifatnya debt collector, ingat, debt collector ini adalah tukang tagih. Mereka tidak bisa mengambil keputusan apapun. Mereka hanya diperintahkan untuk melakukan penagihan dengan segala upaya. Kalaupun mereka berucap kasar, yang mana itu membuat Anda tidak nyaman, membuat perasaan tidak tenang, saran saya mungkin bisa diabaikan aja. Kalau memang Anda tidak bisa mengabaikan, Anda mungkin bisa putus aja deh komunikasinya. WhatsApp-nya mungkin bisa Anda ganti dulu deh kalau memang Anda tidak bisa mengabaikan hal ini. Telepon juga seperti itu. Daripada Anda stres berkepanjangan. Ya, setiap hari dia menelpon, setiap hari dia chat, setiap hari dia email. Anda akan stres berkepanjangan. Nah, untuk mengatasi kesetresan ini, ya udah Anda putus aja deh komunikasinya. Biar Anda bisa tenang. Biar Anda bisa melihat peluang lagi buat ke depan. Paling tidak Anda masih bisa bekerja. Anda masih bisa melihat peluang-peluang hebat buat ke depan, buat mengumpulkan duit Anda. Begitu duit Anda terkumpul, negosiasikan. Ya, Anda nggak usah mikirin lagi soal bunganya gimana, dendanya gimana. Ya udah nggak usah gitu loh. Sekarang kita fokus ke pokoknya aja. Ya, Anda paksain pun juga tidak mungkin lagi, teman-teman. Skema kecebong tadi itu sudah banyak banget. Di sini orang tumbangnya 10 hari, 14 hari. Ini harus dibalikkan. Orang tumbang di posisi ini. Ya, jadi saya pengen buat teman-teman semuanya, sudahilah, sebenarnya cuman diri Anda yang bisa mengakhiri semua ini. Cuman diri Anda yang bisa menyelesaikan semua ini gitu loh. Yang lain nggak akan bisa lagi. Tidak ya, jawab telepon, WhatsApp dari email itu bisa bermasalah fatal gak sih gitu loh. Atau kita mengabaikan selamanya telepon-telepon itu atau WhatsApp-WhatsApp itu, nantinya kita malah bisa ditindak pidana gak sih, atau ada risiko yang memberatkan gak sih. Nah, ini yang selalu bermunculan pertanyaan-pertanyaan pada diri teman-teman semuanya, yang mana dia mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar, sehingga dia membentuk pertanyaan itu sendiri dalam diri dia gitu loh. Dan hari ini itu pertanyaannya banyak banget gitu loh, banyak banget pertanyaan itu. Aman gak sih Bang kalau kita mengabaikan telepon? Aman gak sih kalau kita tidak respon WhatsApp? Atau aman gak sih kalau kita biarkan email masuk kayak gitu aja gitu loh. Nah, ini teman-temanku, yang telat-telat bayar siapa? Coba isi dulu di dalam kolom komentar nama aplikasinya apa dan telatnya sudah berapa lama. Yang gagal bayar di atas 3 bulan siapa? Isi di dalam kolom komentar. Ini simain baik-baik ya. Saya setiap membuat video teman-teman, selalu saya sampaikan, sumber masalah terletak pada telepon, WhatsApp, email. Ini sumber masalah, saya selalu sampaikan di sini. Sumber masalah terletak pada hal ini. Ya, baik itu di telepon, di WhatsApp maupun di email. Kenapa saya ambil ini adalah sumber masalah? Setelah Anda ditelepon, Anda stres, ya, atau Anda melalang buana memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Atau setelah Anda membaca WhatsApp, pemikiran nggak karuan, terkadang sulit dikontrol, malah pemikiran itu melaju dengan cepat, gitu loh. Email juga seperti itu. Makanya saya selalu menyampaikan, 3 komunikasi ini adalah sumber masalah yang besar. Penyebab kepanikan yang terjadi. Nah, sekarang kita putar, ya kan? Saya pun selalu menyampaikan, kalau bisa ini telepon diganti, WhatsApp dihapus, email diganti. Ini yang saya sarankan sama teman-teman semuanya. Tapi sekarang muncul pertanyaan. Kalau kita tidak merespon telepon, berisiko nggak? Kalau kita tidak merespon WhatsApp, ada tindakan lain nggak nantinya, takutnya gitu loh, atau email gitu loh. Sedangkan saya aja menyuruh Anda untuk mengganti nomor telepon. Kenapa saya mengambil hal ini? Karena saya tahu
ini akan menjadi bumerang setiap hari. Kalau telepon ini tetap ada, ini pemikiran tidak akan sehat-sehat loh. Ini pemikiran tidak akan bisa berdamai gitu loh. Setiap hari Anda akan dihantui. Setiap hari Anda akan disibukkan dengan memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Makanya saya mengambil inisiatif bahwasannya sumber masalah ketika orang telat bayar pinjol adalah dari telepon, dari WhatsApp, dari email. Sekarang muncul lagi, ya. Sedangkan kita ganti aja nggak ada masalah gitu, apalagi kalian abaikan, ya kan? Nggak ada masalah hal itu gitu loh. Karena gini loh teman-teman, kalau seandainya debt collector hanya melakukan penagihan secara normal, contoh dia mengabari kita, halo bagaimana ini tentang hutangnya, kalau tidak dilakukan pembayaran dendanya akan bertambah loh, kredibilitasnya akan jelek, atau berbagai macam persila yang mereka sampaikan sesuai dengan SOP. Ini nggak ada masalah. Kalau kita nggak respon ya oke gitu loh, kita salah juga gitu ya kan. Tapi ini tidak. Kalau kamu tidak melakukan pembayaran dalam 10 menit ke depan, siap-siap. Keluargamu semuanya dihubungi. Kalau kamu tidak melakukan pembayaran 15 menit ke depan, saya akan cegat di jalan. Kalau kamu tidak melakukan pembayaran sampai jam 15 atau jam 3 sore, siap-siap datamu akan dialihkan ke petugas lapangan. Ini tambah bingung. Ya, apa yang mau direspon dengan konsep seperti itu? Bukan solusi yang kita dapatkan, malah kesetresan. Pemikiran malah kacau, malah makin panik. Sementara kita mengatasi hal itu, jangan panik dulu. Jangan stres dulu. Karena tidak ada orang yang stres mampu menyelesaikan masalah. Kita butuh ketenangan. Nah, makanya diabaikan dulu tuh. Mau teleponnya, mau WhatsApp-nya, mau emailnya. Kalau tidak bisa mengabaikan, ya mungkin diganti dulu teleponnya, WhatsApp-nya, emailnya. Supaya apa? Karena ketenangan ini mahal. Anda tenangin diri dulu. Berdamai dulu dengan pemikiran. Nah, setelah Anda berdamai dengan pemikiran, pemikiran sudah tenang, yuk hadapi mereka. Sampaikan apa yang mau. Apa yang menjadi keberatan, entah itu bunganya, entah itu dendanya, entah itu tenornya, sampaikan. Tapi kalau dalam keadaan panik, ini mustahil loh. Orang dalam penagihan normal aja itu bisa disampaikan teroran. Makanya kalau ada debt collector menyampaikan, jangan abaikan pesan ini, sebenarnya bukan itu konsepnya teman-teman. Dia sedang memancing Anda, kalau seandainya Anda sudah respon, ya sudah Anda menjadi target penagihan hari itu. Ya, kalau Anda nggak percaya, tes aja gitu loh. Misalnya ada masuk chat dari debt collector, ya udah Anda respon. Anda akan menjadi target mereka hari itu. Ya, itu kan pancingan mereka. Mereka mengirim ke banyak orang, mereka kirim ke banyak orang untuk mereka chatin. Nanti siapa yang membalas, itulah yang menjadi prioritas dalam penagihan. Dan mereka akan buru itu habis-habisan. Mereka akan kirimkan template segala macam-macam yang mereka kirimkan. Makanya, ketika Anda tidak merespon, mereka bingung. Ya, siapa yang mau mereka tagih? Dia udah capek ini mengirimkan pesan utama misalnya gitu kan. Tapi orang nggak respon, orang nggak tanggapi. Debt collectornya juga bingung. Ini kayak mana? Mau dilanjutin? Mau apa? Apalagi Anda yang sudah setting WhatsApp-nya itu, mungkin checklist birunya sudah mati, status kapan dilihatnya juga sudah tidak ada, gitu loh ya kan. Ini bukan mengajarkan kita untuk niat jahat, tidak. Karena selama ini yang kita kenal, penagihan-penagihan dari pinjol ini nggak ada otaknya sama sekali. Ya, mereka asal jadi aja gitu loh. Yang penting bagi DC ini adalah bagaimana targetnya tercapai. Ya, makanya kita kan untuk mengumpulkan duit itu kan juga butuh ketenangan pemikiran. Nggak bisa kita dalam keadaan seperti ini, kita disuruh bekerja, nggak akan ada orang yang fokus. Ya, makanya teman-teman, kalau mental Anda sedang tidak baik-baik saja, sudah dipastikan sumbernya ada di telepon, WhatsApp, dan email. Kalau hal ini tidak Anda atasi, kepanikan tidak terjadi. Ya, tidak akan hilang gitu. Kalau tidak Anda atasi dalam 3 ini. Nah, kalau panggilan telepon, WhatsApp, email Anda tanggapi, kepanikan makin kacau. Sekuat apapun mental Anda, teman-teman, kalau setiap hari Anda melihat chat WhatsApp yang nadanya ancaman, chat WhatsApp yang nadanya intimidasi, chat WhatsApp yang nadanya menakuti, tetap kena juga sekuat apapun mental Anda gitu loh. Karena Anda sampai detik ini masih membawa yang namanya rasa bersalah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena masih banyak orang yang belum mampu terbuka dengan keluarganya. Sehingga sekecil apapun masalah hutang yang Anda hadapi, ini akan menjadi bumerang dan sangat berat. Itulah makanya ketika Anda melihat chat WhatsApp, pelimpahan data ke pihak ketiga, kunjungan DC lapangan ke rumah, surat tugas yang template dan segala, itu Anda sudah takut duluan.
Takutnya ini bukan soal menghadapi debt collectornya. Yang Anda takuti adalah kalau orang tua saya tahu, kalau suami saya tahu, disinilah letak permasalahannya. Ya, teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda ingin mengatasinya, cobalah Anda untuk jujur dengan diri sendiri, terima kenyataan yang ada, ikhlas. Ya, ikhlas ini agak sulit teman-teman, tapi ini harus Anda lakukan. Ketika Anda sudah bisa mempraktekannya, dengan begitu Anda sudah bisa memposisikan diri Anda. Ingat, Anda belum hancur kok teman-teman. Anda belum hancur. Selagi Anda masih berusaha, Anda belum gagal. Kecuali dalam posisi seperti ini, kesetresan terjadi, berusaha pun tidak, setiap hari hanya menerjemahkan pesan WhatsApp dan telepon, ini udah gagal. Tapi selagi Anda masih berusaha untuk mengumpulkan duit Anda belum gagal. Hutang-hutang ini hanyalah perjalanan hidup, bukan identitas diri. Ketika Anda terjebak dengan hutang pinjol, apakah status Anda sebagai anak ibu Anda berubah? Apakah status Anda sebagai adik dari kakak Anda berubah? Kan enggak gitu loh. Ini hanyalah perjalanan hidup kita gitu. Ya jadi bukan hal yang buruk juga. Jadi buat teman-teman semuanya, stop drama-drama yang tidak-tidak. Kalau Anda memikirkan, jika kita tidak merespon telepon akan dibenturkan dengan resiko, jika kita tidak balas WhatsApp akan ada resiko yang fatal, itu omong kosong semuanya teman-teman, itu nggak ada. Ya, hari ini yang perlu Anda pikirkan adalah langkah apa selanjutnya yang bisa Anda lakukan karena kita kekurangan uang. Pekerjaan apa yang bisa Anda lakukan supaya Anda mendapatkan penghasilan? Itu yang paling terpenting hari ini. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan teman-teman yang masih takut jika tidak respon telepon dan segala macam, masih ketakutan, masih kecemasan, mudah-mudahan dengan sesingkat video ini bisa memberikan sedikit jawaban buat Anda yang terlalu khawatir. Jangankan Anda mengabaikan telepon atau WhatsApp, Anda ganti nomor pun gak ada masalah. Ya, buat teman-teman semuanya, nanti yang mau konsultasi langsung sama saya boleh di nomor yang tertera di layar teman-teman semuanya. Atau Anda jangan lupa juga mampir ke Instagram saya @medibroni teman-teman, karena saya update setiap hari di sana tentang kejahatan-kejahatan pinjaman online. Jadi Anda jangan sampai ketinggalan dengan update-updatean terbaru, dan jangan lupa juga untuk di-follow. Nah, untuk teman-teman yang baru bertemu dengan channel Solusi Hutang, jangan lupa juga untuk di-support. Karena satu supportan dari Anda menjadikan saya makin semangat dan saya tetap bertahan ada di YouTube memberikan motivasi dan edukasi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Satu aplikasi yang mana dipercaya oleh orang-orang yang telat bayar pinjol, bahwasannya aplikasi ini sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi mereka, padahal aplikasi ini adalah musuh yang paling berbahaya ketika kamu telat bayar dan aplikasi ini terinstal di handphonemu. Ini harus disimain sampai habis buat teman-teman semuanya. Jangan sampai datamu makin meluas, nanti data keluargamu, data anakmu, data suamimu, data istrimu, data semua keluargamu akan ada tercatat di dalam aplikasi itu. Dan debt collector sangat gampang untuk melakukan penekanan berdasarkan nama-nama keluargamu yang mereka lihat di dalam aplikasi itu. Apa aplikasinya Bang? Ini yang mau saya terangkan buat teman-teman semuanya. Dan sekalian juga saya mau bahas buat teman-teman semuanya tentang fintech data center atau pusat data fintech lending yang menjadi poin utama bagi debt collector dalam melakukan pengancaman, terutama rupiah cepat